kita berikan. Sudah ya. Nah. Baik, kedatangan kita hari ini dalam rangka sebagai tim penasihat hukum dan atau juga kuasa kepada keluarga almarhum Joshua Huta Barat untuk membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana, dugaan ya pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana, junto pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 KUH pidana, junto penganiayaan dan menyebabkan matinya orang lain, junto pasal 351 dan 3 KUH pidana. Kemudian dugaan pencurian dan atau penggelapan handphone sebagaimana dimaksud 362 KUH pidana, junto pasal 372, 374 KUH pidana. Kemudian dugaan tindak pidana meretas dan atau melakukan penyadapan, yaitu tindak pidana telekomunikasi. Terima kasih. Terlapornya Lidik. Pak, ini kan laporannya nggak main-main Pak, pembunuhan berencana Pak, bukti-bukti yang dibawa Pak? Bukti-buktinya sudah kami bawa, antara lain perbedaan keterangan Pers Bareskrim Polri atau Mabes Polri, dalam hal ini oleh Karopen Mas Polri. Kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan, yaitu informasi yang diberikan adalah tembak menembak, tetapi yang kami temukan adalah betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan, ada juga pengrusakan di bawah mata atau penganiayaan, kemudian di hidung ada 2 jahitan, kemudian di bibir, kemudian di leher ada sayatan lagi, kemudian di bahu sebelah kanan, kemudian ada memar-memar di di perut kanan kiri, kemudian ada juga luka tembakan, ada juga pengrusakan jari atau jari manis, kemudian ada juga pengrusakan di kaki atau semacam sayatan-sayatan begitu. Informasinya kami dapat dari media sudah diotopsi, tetapi apakah otopsinya ini benar apa tidak, karena ada dugaan di bawah kontrol atau pengaruh, kita tidak tahu kebenarannya. Jangan-jangan jeroannya pun sudah tidak ada di dalam, kita nggak tahu. Jadi perlu otopsi ulang sama repertim ulang. Pak, artinya komunikasi dengan pihak keluarganya seperti apa Pak? Bagaimana? Sejauh ini komunikasi dengan pihak keluarganya seperti apa? Komunikasi terakhir jam 3 atau jam 2 kurang lebih jam 3 dini hari tadi. Pak, ini di Jakarta. Memang tidak ikut atau bagaimana Pak? Orang tuanya kita harapkan tadinya ikut, tapi masih trauma. Jadi belum berani datang ke sini karena trauma. Pak, untuk memperkuat pernyataan Bapak mengenai luka-luka dan lain-lain, ada bukti yang Bapak bawa? Ada bukti Berupa video, apa? ada berupa bukti video, ada berupa bukti surat atau surat elektronik dari rumah sakit atau dari temuan keluarga atau penasihat hukumnya. Berarti ini mau ketemu ke SKP? SPKT Bareskrim Polri. Ini penyelidik Polres atau penyelidik apa yang mau dilakukan ini? Yang kita laporkan Lidik. Oh, Lidik. Iya. Oke. Jadi ditambahin sama rekan senior. Pak Jansen boleh Pak? Ya, saya kira tolong kasih kesempatan kami menjalankan ini, karena ada 2 yang menjadi dasar ya supaya ini tidak berpolemik dan kontroversi ya. Yang pertama adalah kita resmi surat kuasa, ada kuasanya, ada tadi Anda tanya bukti ya. Yang kedua, kita mau bikin laporan resmi dulu ya kan. Begitu laporan resmi dan sudah ada, tentu itu semua akan kita kasih lihat kepada teman-teman, dan platform pembelaan kita akan kemana, karena ini merespon tuduhan-tuduhan yang sudah menyudutkan keluarga dan
dan fitnah dan lain sebagainya. Karena itu penting pro justisia kita tempuh supaya polemik-polemik ini jangan digunakan oleh orang-orang tertentu ya, mengintimidasi, mengancam dan menekan keluarga yang sudah jadi korban. Jadi itu dulu, tolong bersabar, kami akan laporkan, kami akan kasih lihat, kita ketemu lagi di sini. Terima kasih teman-teman. Sedikit lagi alasan tadi boleh diulangi Pak, apa saja yang akan disampaikan terkait dengan unsur pidana apa yang akan dilakukan kepada Yang pertama adalah tadi pembunuhan dan penganiayaan, jungto bersama-sama dan tindakan berlanjut atau berbantuan. Jadi nggak sendiri, Anda sudah tahu itu. Kemudian ada pencurian, kemudian ada peretasan ITE. 3 itu yang dulu kita akan memulai itu. Tentu juga pasti kalian akan bertanya, saya udah mengerti itu soal senjata dan lain sebagainya, nanti kita lihat. Tapi resmi dulu supaya pro justisia, kita laporan resmi dulu supaya kita tidak berpolemik, ya kan? Oke. Indikasi pembunuhan berencana ada nggak, Pak? Ya, ini kuasa hukum resmi. Jadi ini kami ini punya, makanya kan saya bilang tadi ini pro justisia. Jadi ada dasarnya. Kami ini penegak hukum juga, gitu loh. Ya sama seperti kalian juga penegak demokrasi begitu ya, untuk melakukan kontrol. Nah, kami penegak hukum supaya kita bisa sama-sama nanti menyamakan persepsi dan kekuatan untuk membongkar kasus ini ya. Pak Jason, boleh dilihatkan sedikit barang bukti apa saja, dokumen-dokumennya dari luar saja? Nanti kita berpolemik ya. Tolong kasih kami kesempatan waktu ya. Ya nanti kami informasi. Pak, ada indikasi pembunuhan berencana nggak, Pak? Saya sebagai koordinator tim Kamarudin Simanjuntak. Nah, berapa anggota pengacara, Pak? handphonenya almarhum ada 3 atau 4 itu sampai sekarang belum ditemukan. Kemudian peretasan itu yaitu meretas dan atau menyadap orang tua almarhum ayah ibunya dengan kakak adiknya. Pak, dari bukti-bukti yang Bapak tadi selain video itu ada banyak nggak sih Pak, saya rasa? Banyak. Berapa Pak kira-kira? Dan di bagian mana saja? Pertama di bawah mata, kemudian di hidung, di apa namanya itu, di bahu, kemudian di tangan atau di jari, kemudian di kaki. Nanti kalian bisa lihat, nanti kalian pasti kita kasih lihat ya. Oke, terima kasih ya.